Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami Radio Republik Indonesia Tual bisa kembali menjumpai Anda kurang lebih 60 menit ke depan di UMKM Bicara. Saya Madon Fatmawati untuk Anda, saya akan ajak Anda ke Ohoy Selayar. Saya sudah berada di Ohoy Selayar, salah satu Ohoy dari 192 Ohoy di Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi lumbung ikan di Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau berbicara tentang Selayar pasti ingatannya ke ikan. Semua jenis ikan ada di sini. Tapi yang paling melimpah ruah adalah ikan teri atau ikan puri dalam bahasa lokalnya. Anda bisa melihat di belakang saya sudah ada satu informasi ya tentang komunitas UMKM Selayar, produk ikan teri asap. Kalau biasanya ikan teri atau ikan puri itu kita jadikan sebagai teri crispy atau sambal teri atau juga ikan teri asin ya. Tapi di tangan ibu-ibu terampil di Ohoy Selayar atau Desa Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara, ini disulap menjadi satu produk yang luar biasa. Mungkin ini adalah satu-satunya produk di Indonesia yang harus Anda coba. Ikan teri asap. Atau biasanya dalam bahasa lokal itu diasar. Bayangan kita ikan asap adalah ikan yang besar seperti itu dan proses pengasapan mungkin biasa. Tapi di Ohoy Selayar ikan yang mungil, yang lucu, yang imut diasar dan bagaimana rasanya. Saya sudah bersama dengan Ibu Nur, juga teman-teman dari BUMN Telkom Tual Maluku Tenggara. Ada Ibu Vivi yang di ujung, yang di tengah. Ini beliau yang mengomandai kegiatan ibu-ibu di Selayar, UMKM Selayar Ikan Teri. Dan Anda juga harus mencoba. Besok, lusa Anda harus ke sini. Ibu Nur apa kabar? Oh ya, alhamdulillah kabar baik. Bu Vivi? Baik. Ini Telkom kayaknya tiap hari ke Ohoy Selayar ya? Iya. Ya. Saya ke Ibu Vivi dulu. Bu Vivi. Teman-teman kita, ibu-ibu yang luar biasa di Ohoy Selayar sudah membuat satu produk inovasi yang luar biasa. Ini biasanya ikan teri dijemur. Itu kalau musim panas ya. Iya. Kalau musim hujan pasti banyak yang terbuang. Nah, ide dari mana Ibu Vivi datang langsung ke Ohoy Selayar? Atau ada penawaran kegiatan ini dari ibu-ibu di Ohoy Selayar? Itu program inovasi sih dari kita Rumah BUMN. Jadi kita turun langsung ke lapangan. Kita lihat apa yang menjadi potensi di setiap desa. Kebetulan untuk Desa Selayar sendiri itu ikan teri asapnya, ikan terinya itu sangat limpah di sini setiap tahun. Nah, kita membuat program inovasi bagaimana ikan teri ini dia diolah menjadi satu produk unggulan untuk Desa Selayar khususnya. Seperti itu. Ini berkat tangan dingin dari Bu Vivi, teman-teman BUMN Telkom Tual Maluku Tenggara, akhirnya sudah sampai kabar ikan teri asap ini ke luar negeri. Malah dari luar negeri itu memesan berapa paket? 500 kilo. Kebayang nggak sih 500 kilo? Itu luar biasa. Pecah rekor ya? Pecah rekor sih di Maluku Baru Tenggara. beberapa bulan Iya. langsung 500 kilo. Wah, luar biasa. Ide dari mana sampai bisa ikan teri atau ikan puri ini banyak, ini harus ketemu bikin jadi apa gitu. Ide dari mana atau tawaran dari Ibu Vivi? Iya, jadi awalnya itu Ibu Vivi yang ke Selayar. Ibu Vivi bilang coba kita bikin salah satu inovasi baru selain yang dikeringkan lewat matahari seperti Ibu lakukan. Jadi awalnya kita olah dengan yang tadi saya bilang bahwa alat manual itu yang hanya kawat ram terus kita asapi di situ dengan keadaan terbuka. Otodidak semua ya. nih. Nah, rupanya bisa, tapi tidak maksimal. Kurang bagus hasilnya, terus agak lama. Dari berkembang, berjalan pendampingan terus menerus, terus Rumah BUMN inisiatif untuk mendampingi kami, terus membantu kami alat yang seperti di belakang, sehingga jadilah seperti ini. Oh, alat ini dapat bantuan? Ya. Dari Rumah BUMN. Rumah BUMN juga. Bu Vivi juga nih. Ya, Wah, luar biasa. Rumah BUMN atau Bu Vivi. Jadi ada alat yang awal dari Rumah BUMN Ibu Vivi, yang kedua dari PLN, yang ketiga dari Politeknik. Jadi yang baru sudah ada perhatian ini ya. Ya. Bu Vivi, saya itu mendengar pertama nama produk ikan apa sih, ikan teri asap
kebayang ini repot kerjanya gimana ya. Berarti harus dibolak-balik satu-satu. Kalau ikan yang gede kan gampang lah gitu. Tapi kalau ikan teri ini dipakai alat apa sih atau dibikin bagaimana sih? Nah ini harus dijelaskan sama Ibu Nur ya. Bagaimana proses mematangkan ikan itu? Repot gak sih? Atau butuh waktu berapa lama untuk mematangkan ikan itu? Ikan itu dalam oven ini kan 4 rak. Jadi kita hanya butuh waktu 1 jam lebih. Karena Lebih lama ya? Ya, Oh, karena gitu. karena kan gini, ikan kecil itu kan dia padat. Yang besar saja kita bolak-balik kita butuh waktu, apalagi yang kecil karena dia tingkat kematangan itu hati-hati loh, karena kalau kelamaan hangus, Gosong. kecepatan dia tidak kering di dalam. Yang bikin iya. lama sehingga harus mengamati betul proses pengeringannya Iya. sehingga matang dan kering dengan baik supaya pengawetannya itu kan, karena kan ini alami sehingga itu juga perlu diperhatikan. Itu yang bikin lama. Jadi setiap 15 menit harus oven dibuka kalau diperhatikan. Terus api di bawah itu harus seimbang. Jangan di tengah atau salah satu sudut. Karena kalau itu berarti berefek ke ikan. Masaknya juga di api yang menyala saja. Kayak gitu. Ini pakai arang apa? Apinya untuk manggang ini pakai apa? Harus pakai batok kelapa saja. Harus ya, wajib harus itu. saja batok kelapa, tidak bisa yang lain. Kenapa karena saya pakai yang lain? mempengaruhi rasa. Oh gitu. Iya. Karena Ini sudah saran dari Ibu Vivi atau ide dari Ibu-ibu? Ide dari kita semua. Jadi pertama gitu. kita coba dengan Kualitas dari Dia batoknya kita itu ya? trial, kemudian kita lihat nih ternyata kalau kita pakai kayu atau pakai pakai sabut itu tuh dia sangat mempengaruhi rasanya. Nah kita coba ubah menjadi batok kelapa, ternyata rasanya lebih Panasnya juga lama ya? Iya, dan rasanya juga lebih enak gitu. Lebih gurih. Lebih gurih gitu. Nah, ini tentang rasa mengandalkan hanya asap atau barah dari batok kelapa atau ada bumbu lain Bu Vivi? Ada. Ada. Itu kita marinasi dengan garam sedikit. Oh, Jadi gitu. misalkan tadi itu 2 kilogram ikan itu 3 sendok garam. 3 3 sendok, sendok makan garam. Makan, iya. Hanya itu? Iya. Oh gitu. Nah ikan ini kan walaupun teri kecil ya, tapi ada yang kecil sekali, ada teri nasi, ada yang lumayan gede, berapa inci gitu. Ini pakainya yang mana? Kita pakai mulai dari segede gini sampai yang agak besar karena kalau yang kecil sekali itu nanti menyusut kecil. Oh gitu. Dia menyusut, jadi kita pakai yang dari yang di sini orang sini bilang yang tanggung sampai yang agak besar. Supaya kalau dia menyusut pun tidak seberapa toh. Karena kalau yang kecil itu agak susah nanti cepat hangus. Bu Vivi, dari sekian banyak, berapa banyak sih pelaku UMKM atau UMKM di Maluku Tenggara ini? Cukup banyak sih Kak. Cukup banyak. Iya, kalau Yang dari aktif? database kita itu sekitar 400-an. Tapi yang aktif itu dari beberapa komunitas yang kita bangun juga itu kurang lebih ada 200-an gitu Kak. Jadi yang tidak aktif ini kenapa? Tidak aktif ini karena Permodalan. Iya, dari permodalan. Kemudian mereka juga sekarang punya kesibukan yang lain. Jadi untuk usahanya itu mandek gitu. Nah makanya kita lagi mencoba dorong lewat desa-desa, kita lihat potensi dari desanya, kemudian kita bantu mereka untuk membuat inovasi produk dan menjadi produk unggulan seperti itu. Karena memang kedapatan sih banyak pelaku UMKM yang kita bina itu tidak berhasil gitu Kak, karena memang dari pemasarannya sendiri di Kota Tual dan Maluku Tenggara itu minim ya untuk hasil penjualan gitu. Jadi memang kita evaluasi dari pendampingan sebelumnya, nah, kita coba turun ke desa-desa, kita melihat potensi itu dan kita coba berinovasi dengan masyarakat seperti itu. Kan sudah ada beberapa UMKM di Ohoi Selayar ya. Kenapa tidak langsung, oh iya saya hidupkan yang sudah ada aja gitu. Ini kan yang baru ya, baru dibentuk. Kok bisa mau membentuk yang baru gitu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kita tuh evaluasi. Kita evaluasi dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Dari situ kita melihat bahwa kalau memang produk ini dia tidak cukup untuk bisa dipasarkan lebih gitu, bagaimana kalau kita buat inovasi produk yang baru? Mungkin saja ada daya tariknya, kemudian kita buat perbedaan dari produk-produk sebelumnya, dan itu cukup berhasil sih ketika kita mencoba dengan ibu-ibu komunitas yang kita bangun di sini, dan kita melihat juga ada
ada feedback dari teman-teman misalnya dari BUMN, kemudian dari pemerintah daerah sendiri. Nah, mereka cukup tertarik dengan inovasi yang kita buat. Nah, sampai ibu-ibu di Selayar ini mereka mendapat tawaran untuk 500 kilo pemesanan yang akan dikirim ke Kalimantan. Tapi mereka cukup berani ya untuk Cukup berani. mengambil keputusan. Oke, kami terima Gitu. Kita coba aja dulu karena memang ini salah satu hal yang mungkin awal ya untuk Maluku Tenggara sendiri ekspor produk ke luar daerah bahkan ke luar negeri seperti itu. Jadi kita mencoba lewat produk ini ya, semoga ya ini menjadi langkah awal dari Maluku Tenggara. Selain di Desa Selayar, mungkin akan ada desa-desa lainnya dengan potensi laut yang cukup baik ya, cukup besar. Kita akan berinovasi lagi, mungkin tidak hanya puri gitu, ada jenis-jenis ikan yang lain yang mungkin kita bisa olah lagi bersama dengan masyarakat seperti itu. Berapa banyak sih teman-teman yang ada di UMKM ini? Kami itu 14 sampai 15 orang. 14 sampai 15. Tadi Bu Vivi mengatakan bahwa UMKM itu banyak di Selayar, tapi banyak yang tidak jalan karena kesibukan lain-lain. Ibu-ibu di sini ada kesibukan lain juga. Yang saya khawatirkan bisa macet juga kayak. Bisa sama ya, iya betul. Kami di sini yang rata-rata itu ibu rumah tangga. Oke. Cuman 1-2 orang saja yang memang kebetulan 2 orang perangkat desa atau ibu guru. Tapi ibu guru pun kami masih mengajar di Selayar, di seputaran Selayar saja. Jadi memang kami punya waktu ini dia tetap berjalan sehingga kami sisihkan waktu. Jadi biasanya kami yang kerja itu di hari Jumat atau hari Sabtu kita berproduksi. Nah, ikan-ikan ini oke lah, walaupun tahu bersama bahwa Selayar itu adalah lumbungnya ikan nih. Tapi saya yang serta-merta ke tempat penangkapan itu kan, beli lagi nih harus. Iya. Oh gitu. Jadi sebenarnya bisa kami langsung dari, kebetulan ada di antara ibu-ibu ini yang punya bagan. Oke. Jadi kalau memang dia punya berarti kami langsung dari bagannya saja. Beli lagi. Ya dari dia. Tapi kalau tidak ada sama sekali maka kami juga harus beli dari pedagang yang lain, dari bagan pemilik bagan yang lain, atau kami harus ke pasar kalau misalkan Selayar tidak punya bahan baku. Tapi itu fresh ya? Baru selesai ditangkap. Segar tuh. Iya. Langsung. Tidak dicampur dengan bahan pengawet atau Tidak ada sama sekali. Kita jamin 100% tidak ada bahan pengawet untuk produk ini. Wah, ini luar biasa. Jadi memang patut dan layak untuk Anda coba ikan teri asap dari desa atau Ohoi Selayar, Kabupaten Maluku Tenggara. Ini lebih khusus yang ada di Maluku Tenggara dan Kota Tual, Kepulauan K ya harus mencoba. Masa produknya sudah sampai ke luar negeri, kita yang di kawasan Maluku Tenggara, Kota Tual belum mencoba berarti rugi. Jadi kalau besok-besok Anda sudah melihat atau mendengar informasi ini dari Radio Republik Indonesia Tual, Anda langsung datang ke Selayar. Kalau mau ke Selayar, dapatnya di mana? Tempat atau lokasi tepatnya di mana ini? Ya, untuk sementara kita masih di sini untuk produksinya. Ke depan itu kita akan dibantu juga dari kementerian dan juga dari dinas Disperindak ya, dari perindustrian untuk pengadaan rumah produksi bagi ibu-ibu. Kita kan sudah, mohon maaf sudah sedikit mempromosi tadi nih. Tapi yang kita ingin tahu lebih jauh, higienisnya gimana atau produk halalnya kan, ini yang harus kita bahas. Bu Vivi deh untuk menjawab ini, bagaimana dengan label dan kemasan yang paling cantik yang ada di depan kita ini. Ceritanya bagaimana sampai bisa ada kemasan yang secantik ini padahal produknya baru nih. Iya betul. Jadi itu dimulai dari kita berkolaborasi. Jadi saya bersama dengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Ada campur tangan teman-teman DPRD juga. Mereka beberapa kali reses di sini dan kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kemudian mereka menjawab itu dengan pengadaan packaging 500 pieces untuk sementara. Iya. Dan mereka akan pengadaan lagi ya untuk dalam jumlah besar, pengadaan alat dan juga pengadaan vakum ya untuk produk ini karena memang menjawab kebutuhan ekspor ke depan ya kita membutuhkan bantuan dari berbagai macam pihak gitu termasuk dari DPRD. Kemudian dari PLN juga dan Politeknik. Nah, itu kita berkolaborasi sehingga mereka juga ada memberikan bantuan untuk pengadaan kemasan, dari Politeknik juga memberikan itu 500 pieces juga. Jadi totalnya ada 1000 pieces untuk ibu-ibu komunitas Desa Selayar. Berarti ibu-ibu nih yang tinggal adalah semangat, gimana nih semangat atau jadi tidak? kita mendorong supaya ibu-ibu ini bisa
lebih lagi semangatnya. Gitu. Ada 500 kilo ikan teri ya, Iya. yang nanti akan diasapkan. Alatnya cuma segini Bu Vivi. Kita harus goda lagi nih Bu Vivi, Bu Nur, biar pengadaan lagi deh 5 atau 6 gitu, Bu Nur. Ada lagi atau tidak? Jadi kita rencananya itu kita mau minta support nih Kak. Kita mau minta support dari teman-teman mungkin dari BUMN, kemudian dari DPRD juga untuk pengadaan alat produksi. Untuk sementara kan kita masih punya 3 nih. Kemarin sudah Oh, ini 3? Iya. Kita coba buat proposal dan mungkin lewat teman-teman RRI di sini kita mohon bantuannya juga untuk disampaikan terkait kebutuhan yang nanti akan menjadi kesiapan kita ekspor ke luar daerah seperti itu. Karena memang kalau untuk 3 alat ini dia kurang mampu ya? Iya, kurang mampu untuk menampung bahan baku yang cukup Menjawab banyak. permintaan yang sampai gitu. dari luar negeri itu. Iya, 500 kilo itu. Jadi untuk 500 kilo itu Kak, 1 kilo aja, itu kita butuh ikan mentahnya itu bisa sampai 5 kilo ya. 5 kilo ya kalau untuk Ibu Yanti. 3 Dalam satu kemasan itu? Enggak, 3 1 kilo. kemasan. 1 kilo? 1 kilo itu kan 250 gram per kemasannya. Jadi untuk 1 kilo itu kan dia harus 4 pieces gitu. Jadi untuk keringnya itu untuk 1 kilo dia membutuhkan berapa kilo Kak? 4 kilo. 4 kilo untuk mentahnya. Gitu. Jadi perbandingannya itu 4 banding 1 Kak. Jadi 4 kilo dia bisa dapat 1 kilo yang kering. Seperti itu. Ini luar biasa ya. Dapat 1 kilo. Iya, makanya kita membutuhkan bahan baku yang cukup banyak ya, cukup banyak dan memang untuk alat yang hanya 3 ini yang terbatas ini memang agak sulit untuk Sudah kita ada teman-teman produksi. dari Dewan Perwakilan Rakyat Iya, Daerah. kita berharap sih lebih Mudah-mudahan. ada lagi Bapak ya. Ongnya ini ya. Iya, ada Bapak Bung Ongin. Fadli. Ibu ajaklah Rosmita sekali-sekali juga. Ibu Rosmita, jadi sekali-sekali ajaklah ke sini lagi biar bisa melihat bagaimana perhatian mereka terhadap ibu-ibu ya pelaku UMKM di Desa Selayar. Ini lokasinya milik pribadi atau memang sudah paten untuk lokasi ini? Oh, pribadi. Berarti harus dilebarkan lagi nih. Ya, halamannya diikhlaskan lah buat tempat produksi. Ini yang bikin saya penasaran. Kan kita ini ada 2 musim ya, ada 2 musim. Ini juga berpengaruh pada pendapatan kita di laut tentang penangkapan ikan itu. Iya. Nah, ikan ini kan tidak 12 bulan itu ada ya ikan teri ini. Pasti ada 6 bulan ada, 6 bulan. Nah, 6 bulan yang tidak ada ini mau dikemanakan ibu-ibu ini dengan aktivitas mereka? Dari Kak Vivi, ada ide baru atau tidak? Jadi itu perencanaannya kita ketika bahan baku itu ada, kita lebih concernnya itu untuk produksi. Jadi kita produksi sebanyak-banyaknya, 6 bulan berikutnya itu kan kita punya stok yang cukup untuk nanti kita pemasaran nih Kak. Jadi 6 bulan berikutnya itu kita fokus di pemasarannya. Seperti itu. Oh begitu ya? Iya. Wah keren, luar biasa. Jadi tugas dari Bu Yanti lagi harus lebih banyak lagi nih mendapatkan ikan teri ya. Sudah punya mimpi belum? Atau angan-angan atau menghayal bersama dengan ibu-ibu yang lain. Tahun depan saya punya alat penangkapan ikan sendiri deh, bagan ya, atau keramba atau apalah begitu. Biar tidak beli-beli atau tidak cari-cari lagi. Iya, sebenarnya kita punya mimpi. Punya mimpi. Berdasarkan mimpi ini sehingga kita mulai melangkah. Aha. Jadi kemarin itu kan ini baru ditulis di situ. Kita bilang, oh ini kan baru ditulis ini UMKM. Ya, Ke depan kita merubah jadi IKM. IKM, Ya. naik level. IKM itu Wah, berarti kita luar harus biasa. punya alat penangkapan sendiri. Aha. Insya Allah sepakat kita harus bersemangat untuk punya itu. Dan kebetulan memang kita sudah biasa sebenarnya orang Selayar dengan bicara soal bagan. Buat bagan itu kita orang Selayar biasa. Kecil. Jadi nanti lihat ke Iya. depan pasti kita akan punya. Dan dia akan Insya berubah jadi Allah. UKM menjadi IKM. Insya Allah kita aminkan ya. Berarti yang sukses bukan ibu-ibu, tapi Bu Vivi yang punya semangat luar biasa, Ya, fighter membakar kami. Bang. setiap hari ya. Setiap hari Konvoy Selayar. Barat kami ini apa? Ibu Vivi ini apa loh? Minyak tanah tinggal siram. Kami
dibakar, terbakar. Semangatnya dibakar kompor ya, kompor gas ini pasti. Jadi luar biasa semangatnya. Tapi terima kasih Ibu Vivi dengan semangat yang luar biasa. Tadi ibu-ibu rumah tangga yang hanya ngurus, oh iya keperluan suami, anak, selesai kan. Waktu 19 jam itu dibiarkan begitu saja, tapi ini ada kesibukan yang luar biasa. Tempat ini kecil Bu, mungkin ada hibah dari Bu Yanti ya untuk lahan seandainya naik level. Iya, jadi dari Disperindak sama bekerja sama dengan kerajinan. Mereka kemarin mau bangun soal rumah produksi, jadi sudah ada lihat lahan. Cuman kemarin pas Zoom lahan yang pertama itu belum memenuhi syarat. Kecil. Jadi, ya kecil. Jadi ini mereka sementara tunggu, itu kebetulan lagi ada mau tinjau lahan yang baru untuk rumah produksi. Wah luar biasa. Kak Vivi, ini kan sudah ada nih UMKM yang bergerak luar biasa sekali, dan pemasaran ini yang harus kita, walaupun sudah ada sampai ke luar negeri ya, tapi dekat-dekat kita dulu lah yang harus diperhatikan. Kak Vivi atau teman-teman yang lain mempromosikan atau tidak? Kalau mempromosikan, proses promosinya ini seperti apa? Jadi kita mencari buyer sih sebenarnya Kak. Kita mencari buyer untuk mereka bisa mendanai dan juga mereka bisa membantu juga menjadi supplier dari hasil produk ini. Sementara kita masih mencari-cari sih Kak, karena kebetulan juga bahan baku kan masih terbatas nih. Dalam bulan Juni ini ya semoga ya Ibu Yanti ya kita bisa pengadaan untuk bahan baku dan menjawab kebutuhan buyer yang sudah kita dapat sih sebenarnya. Sudah beberapa yang kami dari Rumah BUMN juga kami sudah dapat. Mereka mau siap untuk membantu juga pemasaran, dan juga mereka akan membeli produk-produk dari komunitas ini karena cukup banyak ya Kak ya. Mungkin salah satunya adalah dengan kita punya OPD yang begitu banyak ya. Kita bisa tawarkan ke pimpinan OPD lebih khusus, di ruangan mereka itu disiapkan tempat cemilan tradisional lah. Ada juga nih ikan teri kita yang ada di situ. Jika ada tamu yang dari luar daerah mampir, langsung bisa mempromosikan ini produk kami gitu ya. Ya nantilah diusahakan Bu Vivi sama teman-teman di OPD lingkup pemerintah Maluku Tenggara, Kota Tual tuh seperti apa. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita semua yang untuk mempromosikan, termasuk kami juga RRI wajib untuk memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual melalui sajian siaran kami seperti ini, UMKM Bicara. Kalau seandainya besok lusa, selain yang 50 kilo itu, kalau ada lagi 500 kilo itu, ada lagi yang melakukan permintaan, ini saya kasih bombardir dulu nih, biar jantungnya tidak terlalu deg-degan amat ketika menghadapi yang lebih wah gitu. Kalau ada lagi yang meminta dengan sebanyak itu lagi, Ibu Yanti siap atau tidak ini Ya, sama kami teman-teman? harus siap karena ini kan komitmen, dan ini yang kita sudah jadikan untuk sebenarnya membantu kami orang Selayar sendiri ketika ikan di Selayar itu banyak. Ketika kan karena kalau puri itu ketika musim bisa ton. Jadi untuk menjawab kami punya ikan itu tidak terbuang dan harganya murah di pasaran, kita harus mampu menjawab itu. Dan ini sudah jadi komunitas karena kan perekonomian. Jadi ikan puri itu kan selama ini ibu-ibu dorang harus tahu bahwa ikan puri yang kami kalau sudah banyak itu ternyata dia ke sana itu harganya turun. Betul. Ikan puri itu dia turun Ke pasar ya maksudnya? Iya, Ke pasar. harganya turun. Jadi kita cari cara bagaimana lagi untuk ikan puri itu dia tetap dengan standar yang atas. Makanya ketika dia harus lebih dari itu kita harus terima, karena sebenarnya itu income ke ketong punya desa dan diri sendiri. Ketong harus bantu ketong punya suami, punya nelayan, hasil ikan itu jangan dia over di pasaran, tapi dia harus punya harga tuh ada, dia melimpah tapi harganya tetap stabil. Makanya tetap terima. Kendalanya apa? Ini sudah berjalan berapa bulan ini? Ini sudah dari tahun 2024. 24. Ada kendala apa sih yang dihadapi dari awal hingga saat ini? Kendala itu karena musim juga itu yang musim puri, terus kita cari batok kelapa ini, kadang harus ke pasar itu agak susah, kadang harus baku kejar dengan orang lain. Jadi kalau ketong butuh, ketong harus pesan jauh hari sebelum itu. Apalagi pada saat buat pengasapan ini butuh batok kelapa yang sangat banyak. Terus ketong jadi batok kelapa ini dibeli?
Dibeli. Makanya kita lagi sementara ini Kak cari pemasok ya untuk khusus. Saya aja karena di Kebesar itu paling banyak ya. Di Kebesar itu banyak pohon. Bisa kolaborasi kan? Ya. Ada pembuatan kopra kan. Iya. Jadi nanti kami akan perkenalkan pelaku usaha kopra yang dagingnya diambil tapi batoknya dibuang. Jadi nanti saya akan antarkan Bu Vivi juga ke sana. Kita saling sambung menyambung hal-hal yang positif ya. Oke, lanjut Bu. Tadi itu kesulitan Kesulitan itu ya batok kelapa, terus karena alat juga terbatas, sehingga kalau kita produksi yang dalam jumlah banyak itu memang butuh alat. Karena alat yang ada ini dia belum bisa menjawab kebutuhan itu. Kemarin Ibu Vivi sedang mengusahakannya untuk penambahan 5 alat untuk menjawab 500 kilo itu. Kita masih butuh alat, masih butuh vakum sealer, terus kita memang masih butuh banyak hal sih, masih banyak. Udah bilang aja butuh apa, hitung satu-satu. Termasuk juga kalau mau jujur termasuk modal uang. Oke. Ya, karena Kan semuanya sudah ada, modal uang lagi untuk apa? Kita sudah punya oven dari Bu Vivi, apalagi beli garam ya. Iya. Bahan baku sih sebenarnya Kak untuk ikan kan beli lagi dari nelayan. Ikan itu kalau dengan harga mahal kan tadi saya sudah bilang kalau satu blong dengan modal 1.200.000. Oke. Itu kan Satu blong itu biasanya berapa kilo? Dalam satu blong itu ibu-ibu di pasar satu blong itu berapa kilo? Satu blong itu dalam itu sesuai dengan dorong punya blong yang pakai ada yang 40 kilo. Oh, jadi dia berkisar sampai 35 sampai 40 kilo. 1 juta. 50, 1 juta juta. lebih. Juta Untuk lebih. sekarang ini di pasaran masih harga 1.200.000. Karena ikan kan tidak Jadi kita beli saja 10.000 satu blong. tidak selalu ada ini toh, tidak selalu ada ikan puri, makanya harganya seperti itu. Tapi ketika bulan-bulan ke depan mungkin bulan Oktober, Baru melimpah itu ya. Agustus itu baru ikan Musimnya. puri mulai melimpah di situ. Wah, kayaknya kita juga harus diajak ya bagaimana cara penangkapan ikan itu. Hitung-hitung ini latihan juga untuk Bu Yanti dan teman-teman yang lain. Karena peningkatan nanti Bu Yanti langsung ke laut nangkap atau ada apa sih teman-teman lain yang bapak-bapak yang membantu Itu karyawan harus gitu. bapak-bapak. Itu Karena harus kita bapak-bapak ya. perempuan tidak boleh kebagan, harus laki-laki. Karena kan Menarik itu. putar-putaran itu Oh pertama, iya. terus ada pantangan untuk perempuan tidak boleh ke situ. Artinya ada penambahan karyawan itu aja Ya. gitu. Jadi- Jadi harus lebih siap Bu Vivi. Jadi suami-suami ibu-ibu ini aja yang turun ke laut. Jadi lebih efektif ya, lebih efektif. Ada suaminya di sana, ada istrinya di sana, dan bahkan ada anaknya juga di sana. Ini kan ada kampung tetangga ini, Bu Vivi, Kak Yanti. Ini dilibatkan atau tidak ini kampung-kampung tetangga sekitar? Untuk sementara ini. Untuk sementara belum ya. Iya, karena memang untuk jumlah pelaku UMKM yang ada di sini lumayan banyak. Ada keluarga mereka juga, jadi bisa saling membantu seperti itu. Makanya kita belum melibatkan, tapi seandainya kalau memang komunitas atau hasil dari produk ini semakin besar, pemasarannya juga semakin baik, ya mungkin kita akan hire juga teman-teman dari desa yang lain. Kita ngomong dari tadi tentang cara penangkapan, bikinnya bagaimana, cara produksinya, dan sampai cara merekrut karyawan baru bagaimana kalau sayapnya sudah lebar ya. Tapi saya belum merasakan bagaimana rasanya ikan Harus teri coba asap sih. itu. Kalau saya belum merasakan bagaimana saya bisa menggambarkan rasa itu ke pendengar dan juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan perjalanan kami berkunjung ke Ohoi atau Desa Selayar untuk melihat langsung proses pembuatan ikan teri asap. Rasanya seperti ikan teri asin atau crispy atau ikan puri baretang ya, atau seperti apa rasanya. Saya akan coba ikan teri yang dari tadi kami bahas, ikan teri asap ini. Ada berapa varian rasa sih Kak Yanti? Original aja baru original satu. baru ya? Iya. Tapi rencana mau angka baki dibikinkan rasa yang banyak ya? Angka ikan yang Oke, kita coba dulu. Mana? Udah satu aja gak apa-apa. Satu aja. Oh, jadi Ini untuk packagingnya. iya, packagingnya. Iya. Nah,
Ini packagingnya ini. Ini yang dapat satu ya segini atau harus perlu ditimbang lagi? Itu dia 250 gram. Untuk 250 gram. Ini yang baru kita panggang tadi, seperti ini hasilnya. Luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada ikan teri yang diasap dan hasilnya seperti ini. Dan Anda bisa mendengar suaranya, garing sekali. Tapi saya mau coba dulu rasanya gimana. Hanya ada satu varian rasa ya, Kak Vivi, original. Tapi ada apa tadi? Ada bumbu apa itu? Garam. Bumbu garam. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat tahu. Ini cocoknya makan sama suami. Suami itu menu tradisional. Mungkin dari Buton, dari daerah lainnya, juga dari kami di Kepulauan K. Ntar saya makan dulu. Gimana Lebih nikmat ini sih ya. Gurih. Ketimbang yang goreng kan pasti pakai minyak lagi ya. Ya. Akhirnya kita yang Ini lebih sudah ada kolesterol dikit ini kalau makan yang goreng kan sayang bagus ya. Jadi saya tawarkan untuk Anda yang memang menjaga kesehatan, tidak makan makanan yang berminyak, goreng-gorengnya ingin lebih khusus. Nah, makanya ikan teri asap dari Selayar, Maluku Tenggara. Asik, saya mau dong, saya bawa pulang. Boleh ya? Boleh. Ini halal loh, ini halal. Maksudnya halal untuk saya bawa pulang gitu. Tapi kalau Anda mau coba, silakan sekali lagi datang ke Ohoy Selayar. Datang di mana ini, rumah siapa? Bu Yanti. Ibu Yanti Wabula. Ibu Yanti Wabula, tanya aja. Satu Ohoy Selayar tahu di mana kediaman Ibu Yanti Wabula. Jadi pengen cari ikan Di sini teri lihat saja asap, tempat pengasapan. depan jalan dapat langsung ikannya. Oke, ini nanti dibungkus, saya mau makan sama keluarga nanti di rumah. Jadi saat saya habiskan dulu ininya. Bu Vivi udah coba belum? Udah, sering sih. Tiap hari. Sering setiap visiting coba pasti. Ada kendala yang ditemui, dihadapi ibu-ibu. Tadi beberapa sudah disampaikan. Semangat apa lagi nih yang mau diberikan untuk ibu-ibu biar lebih fighter lagi ke depannya? Ya mungkin nanti untuk pengelolaan keuangannya, manajemen keuangannya itu kita akan bantu juga. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk teknik pemasaran, kan sekarang era digital ya, jadi pemasaran itu bisa melalui media-media digital, media sosial. Jadi kita akan melakukan pelatihan-pelatihan itu kepada pelaku UMKM supaya mereka juga bisa fasih dalam penggunaan media sosial untuk pemasaran. Tak terasa sudah hampir 60 menit kita bersama di Ohoy Selayar, komunitas UMKM Selayar. Ikan teri jangan hanya digoreng atau dijemur, tapi juga harus dibikinkan satu produk yang istimewa, lain dari yang lain. Di Selayar sudah ada ikan teri asap. Nanti saya akan hadir juga untuk Anda pendengar dan pemirsa proses pengasapan, karena tadi Bu Yanti keberatan. Ini nih bahan apa sih untuk pengasapan yang batok kelapa sulit didapat. Nah, ada tawaran kerjasama dari Politeknik Perikanan Negeri Tual. Di lain kesempatan saya akan hadir untuk Anda, masih bersama dengan Bu Yanti juga. Satu pesan nih Kak Vivi untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual biar lebih fighter lagi, lebih sukses lagi seperti teman-teman yang memproduksi ikan teri asap saat ini yang hanya beberapa tahun hitungannya tapi pesanannya sudah dari luar negeri. Silakan Kak Vivi. Pesannya ibu-ibu tetap semangat sih, tetap semangat, harus nyetok lebih banyak lagi supaya ketika ada buyer yang datang untuk pembelian produk itu tetap ready gitu stoknya. Kemudian ibu-ibu juga kalau bisa lebih banyak kolaborasi. Jadi saya tuh selalu menganjurkan kepada pelaku UMKM untuk selalu terlibat dalam kegiatan apapun. Ya, itu juga menjadi media promosi untuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga bisa punya banyak pengalaman ketika berkolaborasi dengan berbagai macam pihak ya. Di Maluku Tenggara sendiri itu kita banyak sekali kegiatan dan saya berharap ibu-ibu juga lebih banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, technical skill dan sebagainya. Seperti itu. Oke, kita harapkan juga tangan dingin dari Bu Vivi dan teman-teman di rumah BUMN Telkom Maluku Tenggara Kota Tual bisa menjamai ini semua UMKM yang ada di Maluku Tenggara, lebih khusus yang ada di desa-desa atau ohoy-ohoy ya seperti di Selayar. Bolehlah kita kayak besar
atau kita ke Dobo, kita diajak ya. Dari Bu Yanti, mimpi yang begitu besar dengan izin Allah sedikit demi sedikit sudah terjawab dengan kerjasama yang luar biasa dari Kak Vivi dan juga dari pihak-pihak lainnya, dari Politeknik, dari Disperindag Kabupaten Maluku Tenggara. Sampaikan lagi apa kekurangannya, saya berikan kesempatan deh, kasih tahu gitu. Silahkan ruangnya saya kasih gitu. Ya, kekurangannya itu banyak sebenarnya. Pertama, kita punya kemasan kurang, terus alat juga kurang, terus kita mau mendapatkan hal yang lain. Rencana kan mimpi ibu-ibu nih ke depan harus punya dipatenkan ini. Iya. Dia mau haknya, dia mau butuh patenkan, dia punya, kami punya usaha haki maksudnya. Itu kita butuh banyak hal seperti rumah produksi dan lain-lain. Jadi memang kami sangat butuh perhatian dari pemerintah terkait dengan ini karena kami lagi berproses untuk label halal. Jadi itu alat itu lebih penting, terus vakum sealer, kemasan, itu yang kami paling perlu. Ya, kita juga butuh ini sih Kak, kalau bisa rumah produksi yang standar ekspor. Karena memang kita mempersiapkan nih komunitas ini untuk produk ekspor sampai ke luar negeri. Seperti itu. Jadi kita butuh dukungan dari pemerintah daerah, dari provinsi sampai pemerintah pusat untuk melihat komunitas dari OH Selayar ini produknya ikan teri asap. Semoga kedepannya dengan adanya kolaborasi, bantuan-bantuan yang diberikan, ya kita bisa mewujudkan itu untuk ekspor produk ikan yang dari Maluku Tenggara seperti itu. Ini sangat luar biasa sekali, kita memanfaatkan apa yang sudah kita miliki, kekayaan alam laut kita, ikan yang melimpah di OH Selayar. Dan ibu-ibu dari UMKM apa sayang? Komunitas UMKM Selayar, Komunitas Selayar Food. Tuh, Komunitas mulai UMKM belajar Selayar promosinya dari sekarang ya. Kami kasih ruangnya. Tapi hari ini kita bersama, besok kita akan bersama lagi biar lebih maju lagi. Karena kalau semakin maju kita mempromosikan, ibu-ibu makin semangat, Bu Vivi. Ya. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama adalah mempromosikan produk-produk dari OH Selayar, lebih khusus dari komunitas UMKM Selayar dengan ikan teri asap, teri asin. Saya ingatnya teri asin karena memang kita sudah terbiasa dengan teri asin ya. Nah ini yang baru, akhirnya kita harus datang dan menikmati ikan teri asap itu di Desa Selayar, Maluku Tenggara. Dan untuk Bu Vivi, terima kasih waktunya sudah mendampingi ibu-ibu. Waktunya juga sudah banyak bercerita dengan kami di UMKM Bicara RRI Ritual. Kak Yanti, salam untuk semua ibu-ibu hebat yang luar biasa yang dari jam 9 pagi sampai jam 10 menyiapkan hidangan untuk keluarga tercinta. Sisanya berada di sini nih, komunitas ini yang luar biasa. Kami doakan semoga mimpinya terwujud, tercapai. Ada tangan-tangan Tuhan yang lain yang datang untuk membantu berjuang bersama komunitas ini. Dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya tawarkan untuk Anda yang ingin menikmati ikan teri asap, jangan cuma ikan teri goreng atau asin atau crispy, atau kami menu tradisional di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual adalah ikan puri baretang ya. Bukan kita tinggalkan, tapi coba kita nikmati varian yang baru dulu, walaupun baru hanya satu rasa yaitu original ya. Di hari esok mungkin ada varian yang baru lagi dari Bu Yanti atau dari Bu Vivi dari rumah Telkom BUMN Maluku Tenggara Kota Tual. Nanti kami ajak Anda lagi berkunjung ke OH atau Desa Selayar, Maluku Tenggara untuk menikmati ikan teri asap produksi komunitas UMKM Selayar. Akhirnya dari Desa Selayar, Maluku Tenggara, saya Matdoan Fatmawati. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.